Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 yang mana beranggotakan yang pertama saya sendiri, Faris Amardi Putra dengan NPM 18734011 dan 2 rekan saya, yaitu yang pertama Indah Maulidia dengan NPM 18734013 dan Reza Fadilah dengan NPM 18734023. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait menyelesaikan example 13.3, yaitu condenser calculation for a multi-component mixture. Baiklah, selamat memahami dan juga menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan selanjutnya itu vapor ini akan dikondensasikan menggunakan kondenser horizontal dengan suhu dari 80 derajat Fahrenheit ke suhu 120 derajat Fahrenheit. Vapor ini memiliki pressure drop 2 psi, sedangkan water memiliki pressure drop 10 psi. Nah, untuk spesifikasi dari kondenser itu sendiri itu memiliki diameter ID diameter 33 inch, kemudian pas dengan size 1 dan tube size 774 inch, OD 16, BWG tube 16, long and layout on inch. Untuk pitchnya
Dari asumsi ini, sebelumnya asumsi ini diperoleh dari beberapa percobaan atau di mana sehingga diperoleh suhu dari tipe ini itu sendiri yaitu 280 derajat Fahrenheit, 280 derajat Fahrenheit, dan tipe lain yaitu 120 derajat Fahrenheit. Nah, dari asumsi ini sama atau mendekati. Nah, nilai dari V1 dan L1 ini sendiri diperoleh dari tabel yang ada di soal, yaitu analisis, di mana nilai V1 dan L1 ini merupakan mass flow dari setiap komponen yang sudah tertera pada soal sebelumnya. Nah, untuk nilai K1 pada 283 derajat Fahrenheit dan K1 pada 120 derajat Fahrenheit ini diperoleh dari grafik. Nah, grafik ini terdapat pada buku proses, yaitu figur 7. Grafiknya seperti ini. Cara pembacaan grafik pada suhu 283 derajat Fahrenheit ini kita tarik dari nilai pressure atau tekanannya itu 50 PSI, kemudian ditarik ke suhu asumsinya itu 283 derajat Fahrenheit, sehingga dari setiap komponen itu diperoleh nilai K-nya, yaitu salah satu komponen itu propan. Menentukan nilai K1 pada komponen-komponen yang lain. Cara pembacaan grafiknya sama, tinggal kita lihat saja letak dari komponen tersebut di mana, dan kita ikuti tanda panahnya, serta setelah itu kita tarik garis lurus sampai titik temu dengan garis antara pressure dan suhu tadi. Untuk grafik pada suhu 120 derajat Fahrenheit, cara pembacaannya sama seperti tadi, di mana pressure dari operasi, tekanan dari operasi itu 50 PSI, maka kita tarik garis lurus menuju temperatur asumsi, yaitu 120 derajat Fahrenheit seperti pada slide ini. Kemudian kita cari komponennya. Salah satunya itu contohnya ada N-butan. N-butan ini ada di sini dan ditunjukkan tanda panah. Jadi tarik garis ke sini sampai bertemu dengan garis lurus yang menunjukkan antara pressure dengan temperatur, sehingga diperoleh nilai dari N-butan K1 dari N-butan itu 1,39. Kemudian selanjutnya itu diasumsikan dipangkal dengan suhu 270 maka nilai asumsi V per L dengan nilai V per L calculate itu harus mendekati ataupun sama. Nah, dari tabel ini itu ada nilai Y1
Nilai Y1 ini diperoleh dari mass flow dari setiap komponen yang ada di soal. Kemudian nilai K 270 derajat ini diperoleh dari grafik pembacaan grafik, diperoleh dari nilai pembacaan grafik pada buku iklan itu sendiri, yaitu pada fitur 7. Dari nilai Y1 dan nilai K pada 270 derajat itu diperoleh nilai K dikali V per L, di mana 12,75 dikali 10 diperoleh hasil 51,0. Kemudian ditambah 1 menjadi 52,0. Kemudian untuk nilai L1 itu diperoleh dari Y1 dibagi dengan 1 plus K dikali V per L, diperoleh nilai L1 seperti itu. Nah, kemudian kita hitung nilai V-nya, dimana nilai V-nya jumlah dari Nah, kemudian kita hitung V per L calculate. Nah, nilai V per L calculate ini diperoleh dari V yaitu 994 dibagi dengan L 227,0, sehingga diperoleh V per L calculate itu 4, sekian, yang mendekati. Next. Nah, di sini itu pembacaan grafik K atau fitur 7 pada buku keren untuk setiap komponen pada suhu 270 derajat Celcius. Pembacaannya itu pembacaan grafik itu sama seperti pembacaan grafik sebelumnya pada suhu 283 dan suhu 270, di mana pressure operasi atau tekanan operasi itu 50. Kemudian kita tarik garis lurus menuju ke suhu yang diasumsikan yaitu 270 derajat. Nah, dari garis lurus ini maka kita cari komponennya. Salah satu contohnya itu NHEXAN. NHEXAN itu ada di sini. Kemudian ditemukan panahnya di sini, sehingga kita nilai K NHEXAN pada suhu 270 derajat Fahrenheit itu sekitar 1,9 kurang lebih. Begitu juga untuk komponen lainnya seperti komponen pan, n-butan, n-heptan, dan n-oktan. Pembacaannya sama. Selanjutnya itu ke perhitungan V per L atau V per L calculate. Nah, V per L calculate ini pertama-tama kita itu harus mengetahui nilai V-nya terlebih dahulu. Nah, nilai V-nya itu diperoleh dari jumlah dari Y1 yaitu 1136,4 dikurang dengan jumlah dari L1 yaitu 437,558 sekian. Untuk memperoleh nilai, maka diperoleh nilai V sebesar 698,849. Nah, untuk memperoleh nilai V per L calculate, maka 698,8413 ini dibagi dengan 437,55819, maka diperoleh V per L calculate
Nah, pada suhu ini itu sama, Y1-nya itu diperoleh dari soal, yaitu mass flow dari setiap komponen. Kemudian K1 itu dilihat dari grafik figur 7 pada buku Chem Process, sehingga diperoleh nilai K1 pada suhu 230 derajat itu seperti yang ditunjukkan pada tabel. Kemudian untuk K1 Q per L diperoleh nilai yaitu 9,5 dikali 0,916, yaitu asumsi Q per L nya, sehingga diperoleh nilai 8,702 untuk komponen propan, dan 1 ditambah K Q per L untuk komponen propan itu diperoleh nilai 9,702. Nah, untuk L1 nya itu sama seperti sebelumnya, yaitu nilai dari Y1 kita ambil komponen propan itu 170,5 dibagi dengan nilai 1 plus K Q per L itu 9,702, sehingga diperoleh nilai 17,5736,916. Nah, untuk perhitungan Q per L calculate itu sama seperti pada suhu 250, jumlah dari Y1 dikurang dengan jumlah dari L1, sehingga diperoleh nilai ini yang berdasarkan nilai. Nah, untuk memperoleh Q per L calculate-nya dibagi dengan nilai L1 jumlah dari V per L calculate itu 0,91276, mendekati dengan V per L asumsi yaitu 0,916. Oke, untuk tabel berikutnya untuk suhu 200 dan suhu 160 perhitungannya itu sama seperti tabel sebelumnya, sehingga diperoleh V per L calculate dengan V per L asumsinya itu mendekati atau hampir sama. Kemudian kita ke langkah selanjutnya. Nah, ini tadi di tabel ada nilai K pada setiap komponen dengan setiap suhu asumsi, itu diperoleh dari grafik ini. Saya ambil contoh yaitu grafik K pada suhu 250. Pembacaannya sama seperti grafik sebelumnya, yaitu kita tarik garis lurus dari tekanan operasi yaitu 50 PSI, 50 PSI, ditarik garis lurus menuju suhu yang diasumsikan itu 250 derajat Fahrenheit. Sehingga setelah didapat garis lurus, maka kita lihat komponen pada bagian bawah. Kita ambil komponen propan. Kemudian kita tarik garis garis antara suhu dan pressure, sehingga didapat nilai K dari propan itu sekitar 11, kurang lebih 11. Begitu juga dengan komponen-komponen yang lain seperti komponen embutan, komponen heksan, komponen heptan dan oktan, maka diperoleh nilai seperti pada tabel sebelumnya. Selanjutnya ke tabel perhitungan suhu asumsi sentral, di mana tabel ini merupakan gabungan dari tabel perhitungan sebelumnya yang saya jelaskan. Tabel perhitungan suhu asumsi sentral ini untuk suhu 253 derajat Fahrenheit, nilai Y1 itu dan dari soal atau molekul setiap komponen. Sedangkan untuk L1 nya diperoleh dari perhitungan sebelumnya.
merupakan hasil kurang dari LO1 pada 230 dikurangi dengan LO1 pada 250. Untuk suhu 230 derajat Fahrenheit, Y1 itu diperoleh dari hasil kurang Y1 pada 250 dikurangi dengan L1 aksen pada 250. Untuk LO1 itu dari LO1 dikurang L1 aksen pada 250. Untuk L1 aksen itu hasil kurang dari LO1 pada 200 dikurangi dengan LO1 pada 230 sehingga diperoleh nilai L1 aksen. Untuk suhu 200 itu Y1 itu diperoleh dari Y1 dikurang L1 aksen pada suhu 230. Nah, untuk LO1 itu diperoleh dari LO1 ditambah L1 aksen pada suhu 230. Dan untuk L1 aksen itu pada 200 derajat Fahrenheit diperoleh dari LO1 dikurang LO1 160 dikurang dengan LO1 pada 200 sehingga diperoleh L1 aksen pada suhu 230. Begitupun untuk nilai Y1 LO1 L1 aksen pada suhu 160 derajat Fahrenheit. Maka untuk nilai hiperel disekitar seperti ini. Untuk hiperel pada suhu 230 itu diperoleh dari Y1 dibagi dengan LO1 pada suhu 230. Nah, untuk hiperel pada suhu 200 itu diperoleh dari Y1 dibagi dengan LO1 pada suhu 200 derajat Fahrenheit. Untuk hiperel pada suhu 160 itu diperoleh dari Y1 dibagi dengan LO1 pada suhu 160 derajat Fahrenheit. Selanjutnya ke heat load calculation. Pada heat load calculation ini kita akan menghitung entalpi dari vapor dan liquid. Nah, pada perhitungan ini dibutuhkan data mol dari setiap komponen, kemudian nilai entalpi dari vapor maupun liquid di setiap suhu yang diasumsikan, kemudian nilai dari Y1 dari setiap suhu yang diasumsikan. Nah, untuk suhu 270 derajat ini nilai HV pada suhu 270 derajat diperoleh dari grafik pada figur 10 di buku proses. Nah, untuk nilai Y1 ini itu diperoleh atau sama dengan nilai Y1 pada perhitungan suhu asumsi interval. Nah, untuk memperoleh nilai HV ini itu merupakan hasil kali dari mol, kemudian nilai entalpi setiap komponen dari grafik, dan hasil kali dari Y1 sehingga diperoleh nilai HV. Untuk HL pada 270 derajat ini sama diperoleh dari grafik figur 10 kemudian dikondensasikan, dan LO1 ini nilainya sama dengan LO1 pada perhitungan asumsi interval. Untuk mendapatkan nilai HL ini itu merupakan hasil kali dari mol setiap komponen dikali dengan HL 270 derajat dan LO1 sehingga diperoleh nilai HL. Nah, dari nilai HL dan nilai HV ini kemudian nilai HV dijumlahkan dan nilai HL juga dijumlahkan. Nah, dari hasil penjumlahan tersebut, maka dari hasil penjumlahan HV dan HL ditambah, kemudian akan didapatkan nilai H pada suhu 270 derajat Fahrenheit, di mana jumlah dari HV ini 25.244.000 ditambah dengan 5.551.500
terlihat di dalam slide ini. Nah, grafik ini terdapat bagian di mana pada bagian ini merupakan temperatur asumsi yang telah diasumsikan, dan di sini ada enthalpy of vapor. Nah, di sini kita akan mencari HV atau enthalpy of vapor, dan di sini ada pressure atau tekanan yang telah ditentukan. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah dari tekanan yang telah ditentukan, kita tarik garis lurus ke suhu yang diasumsikan. Kita ambil suhu yang diasumsikan adalah suhu 200 derajat Fahrenheit. Nah, setelah bertemu garis lurus, telah ditentukan, maka kita ambil garis bantu dari mol dari komponen tersebut. Nah, kita ambil salah satu contoh dengan garis yang berwarna hijau, di mana garis yang berwarna hijau ini merupakan komponen dari propan. Nah, propan memiliki mol yaitu 44. Nah, dari mol tersebut kita tarik garis bantu sampai bertemu dengan garis lurus antara tekanan dan suhu. Kemudian, nah di mana dari garis mol tersebut kita tarik garis lengkung sampai ke enthalpy of vapor. Nah, dari garis yang berwarna hijau ini atau suhu atau komponen propan itu diperoleh enthalpy of vapor itu sebesar 290. Dan begitu pula untuk komponen-komponen selanjutnya. Nah, ini untuk menentukan nilai HV dengan menggunakan figur 10 pada buku Chem Process. Selanjutnya ke pembacaan grafik HL. Grafik HL ini sama saja dengan grafik HV, yaitu figur 10 pada buku Chem Process. Namun beberapa perbedaan pada grafik HL dan grafik HV yaitu terletak pada menentukan enthalpy of vapor dan penentuan mol komponen. Jika pada grafik HV, enthalpy of vapor terletak pada bagian sebelah sini dan mol komponen terletak pada bagian sebelah sini. Sedangkan untuk penentuan enthalpy liquid itu mol komponen terletak di sebelah sini dan enthalpy of liquid terletak di bagian ini. Untuk suhunya itu sama saja terletak pada bagian ini. Bagaimana kita menentukan enthalpy liquid dari komponen yang telah ditentukan? Kita ambil suhu asumsi yaitu 200 derajat Fahrenheit dengan komponen propan yaitu garis yang berwarna ungu. Nah, dari suhu ini kita tarik garis lurus bersinggungan dengan mol of komponen, di mana mol dari propan adalah 114. Terus tarik garis lurus sampai bertemu dengan garis garu antara Selanjutnya ada tabel heat load for the entire range. Di sini pada tabel ini terdapat nilai dari beberapa hasil perhitungan dari suhu yang diasumsikan. Nah, pada tabel ini ada suhu yang telah diasumsikan yaitu 283 derajat Fahrenheit sampai dengan suhu 120 derajat Fahrenheit. Nah, di sini ada nilai H, di mana nilai H ini diperoleh dari perhitungan setiap suhu yang telah diasumsikan pada perhitungan sebelumnya. Untuk nilai Q atau sama dengan delta H adalah hasil kurang dari H suhu tinggi dikurang dengan suhu rendah, di mana diperoleh nilai delta H ini. Kemudian ada delta TW, di mana delta TW pada suhu 283 Fahrenheit itu ada 6,55. Untuk delta
diperoleh nilai 106,3 dan 106,3 dikurang dengan 5,35 diperoleh nilai 100,9. 100,9 dikurangi dengan 6,34 diperoleh nilai 94,6 dan seterusnya. Untuk delta, kemudian untuk delta TAV ini merupakan range dari suhu. Untuk Q per delta T ini merupakan nilai dari atau hasil bagi dari Q dibagi dengan delta TAV. Untuk Q kumulatif ini itu ada 3,76500 merupakan hasil dari dimana di sini untuk kondenser ada cell side dan juga top side dengan inside diameter cell sebesar 33 in, bubble space 30 in, dan passes sebesar 1. Untuk top side dengan number 774 dan panjang 16 in, 3/4 in. Untuk outside diameter tube 16 bwg, 1 in triangle pitch, dan passes sebesar 4. Yang pertama kita menghitung heat balance dengan Q-cell sebesar 21.203.000 BTU per hour dan Q-water 530.000 dikali dengan 1 dikali dengan delta T didapatkan 21.203.000 BTU per hour, dimana 530.000 merupakan perhitungan dari LMTD, yaitu besar Q dibagi dengan delta T didapatkan 530.000 lb per hour. Kemudian dikali dengan 1 yaitu merupakan heat capacity dari water didapatkan dari figure 2, dimana yaitu suhunya sebesar 100, dan untuk water numbernya yaitu sebesar 53, dan dari garis lurus didapatkan heat specific heat water sebesar 1. Kemudian ada berat molekul rata-rata didapatkan dari pembagian antara mass flow dan juga molar flow dari komposisi, didapatkan sebesar 84. Berat molekul
rata-rata ini sangat mendekati dengan berat molekul heksan sebesar 86,2. Kemudian kita mencari kondensat sensibel heat loss dan sebesar 95.450 dikali 0,6 dikali 283 dikurang 120 dibagi dengan 2 didapatkan 4.670.000 BTU per hour, mana 95.450 ini merupakan total dari mass flow dari komposisi. Kemudian dikali 0,6 dikali dengan 283 dikurang 90 dibagi dengan 2. Kemudian ada juga submerged yaitu 4.670.000 dikali 100 dibagi 21.203.000 didapatkan 22%, di mana 4.670.000 ini merupakan nilai dari kondensat sensibel heat loss dikali dengan 100 dibagi dengan 21.203.000 ini merupakan total dari Q, kemudian didapatkan 22%. Lalu kita menghitung weight delta T, di mana kita dapatkan dari perhitungan jumlah dari Q dibagi dengan jumlah UA, yaitu 21.203.000 dibagi 210.410 dibagi dengan jumlah UA didapatkan 100,7 Fahrenheit. Lalu ada unsubmerged tubes, didapatkan dari perkalian antara number of tube dikali dengan 100% dikurang dengan 0,22% dari submerged didapatkan nilai sebesar 604. Kemudian ada G-action, digunakan rumus dari 12.43 yaitu besar dari mass flow komposisi dibagi dengan length tube dikali dengan ET 604 unsubmerged tube, kemudian dipangkatkan dengan 2/3 didapatkan nilai 83,7. Kemudian untuk bagian tube side untuk flow area didapatkan sebesar 0,302 in pangkat 2, itu dicari pada tabel 10. Untuk tube outside-nya yaitu 3/4 dengan BWG 16 didapatkan flow area sebesar 0,302 in pangkat 2. Dan untuk AT kita cari dengan rumus 7.48 yaitu 774 dikali dengan AT 0,302 dibagi 144 dikali dengan 4. 774 ini merupakan unsubmerged nilai dari number cell, kemudian dikali dengan flow area dibagi dengan 144 dikali dengan passes dari tube. Equation 5.31 yaitu TA ditambah
HO dibagi HIO ditambah HO dikali TP min TA, di mana TA didapatkan 100, yaitu suhu rata-rata dari water 120 ditambah 80 dibagi 2 ditambah dengan 200 yang suhu asumsi tadi dibagi dengan 1120 ditambah dengan 200. 1120 ini didapatkan dari perhitungan HIO dan didapatkan water sebesar 115 derajat Fahrenheit. Untuk nilai TF kita gunakan rumus setengah dikali TP tambah TW, yaitu setengah dikali 201,5 ditambah 115, didapatkan nilai sebesar 158 Fahrenheit. Untuk nilai S kita dapatkan dari figur 6. Spesifik gravitinya yaitu kita dapatkan sebesar 0,6. Lalu kita lanjutkan untuk viskositas. Kita dapatkan dari figur 14 untuk heksan dengan nilai X 14,7 dan Y 7,0, X 14,7 dan Y sebesar 7,0. Dan dari titik pertemuan X dan Y kita tarik suhu 180 dengan garis lurus sudut antara titik X dan Y, didapatkan viskositas sebesar 0,21 cm². Dan untuk nilai K kita gunakan tabel 4, dimana sebesar 0 untuk heksan sebesar 0,077, BTU per hour feet pangkat 2 Fahrenheit per feet. Dan untuk nilai H kita dapatkan dari figur 12,9 ini dengan nilai condensing load besar nilai GT-nya menggunakan rumus W per KT, di mana W ini merupakan dari nilai LMTD dibagi dengan AT 0,406 didapatkan sebesar 1.300.000 lb per hour feet pangkat 2. Itu 1.300.000 dibagi 3.600 dikali 62,5. 62,5 ini merupakan rho dari heksan sama dengan 5,79 fps. Kemudian kita cari nilai HI, kita dapatkan dari figur 25. Kemudian garis lurus ke kiri kita dapatkan nilai HI sebesar 1120 BTU per hour feet kuadrat F.
tarik garis lurus ke kiri, kita dapatkan nilai HI sebesar 1355. Dan untuk mencari nilai HIO kita gunakan rumus 6.5, yaitu HI dikali inside diameter dibagi outside diameter dari tube, yaitu sebesar 1120 BTU per hour feet pangkat 2 F. Lalu kita cari nilai clean overall coefficient UC condensation dengan equation 6.38, yaitu UC sama dengan HIO dikali HO per HIO plus HO, dimana nilai HIO sebesar 1120 dikali dengan 206 dibagi dengan 1120 plus 206 didapatkan nilai UC sebesar 174 BTU per hour feet persegi F. Kemudian ada nilai clean surface required for condensation, yaitu AC sama dengan QC dibagi UC delta T, dimana nilai Q sebesar 21.203.000 dibagi dengan nilai 174 nilai UC yang kita cari tadi, kemudian dikali dengan delta T, didapatkan nilai AC sebesar 1210 feet persegi. Kemudian ada nilai clean surface required for subcooling atau AS sebesar 267 feet, didapatkan dari perkalian antara AC dikali dengan dan juga AC, yaitu didapatkan nilai sebesar 1477 feet pangkat 2. Dan untuk nilai weight overall clean coefficient UC sama dengan total Q dibagi dengan A dikali dengan delta T, yaitu 21.203.000 dibagi nilai 1477 dikali dengan delta T 100,7 didapatkan nilai UC sebesar 143. Untuk nilai design overall coefficient yaitu A aksen dengan nilai 0,1963 feet persegi per lin feet didapatkan dari tabel 10. Untuk nilai design overall coefficient yaitu nilai A aksen didapatkan dari tabel 10, dimana untuk inside diameter tube sebesar 3/4 didapatkan flow area sebesar 0,1963. Kemudian total surface 774 dikali 16 dikali 0,1963 dapatkan nilai 2430 feet persegi, dimana nilai 774 merupakan number of tube, kemudian 16 inch merupakan length dari tube, dan 0,1963 merupakan flow area dari tube. Lalu nilai UD didapatkan dari Q per A dikali delta T, dimana Q sebesar 21.203.000 dibagi dengan nilai A sebesar 2.430 dikali dengan delta T 100,7 didapatkan nilai UD sebesar 86,7 BTU per hour feet persegi F. Kemudian untuk nilai dirt factor didapatkan dari rumus 6.13, yaitu
UC dikurang dari UD dibagi dengan UC dikali UD, di mana nilainya sebesar 143 dikurang 86,7 dibagi dengan 143 dikali 86,7. Didapatkan dot faktor sebesar 0,00455 hour feet persegi F per BTU. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara mencari pressure drop dan tahapannya sesuai dengan example. Pertama, kita mencari satu action, yaitu merujuk pada persamaan 7.1, yaitu AS sama dengan ID dikali C action dikali B per 144 dikali PT, atau sama dengan 33 dikali 0,25 dikali 30 per 144 dikali 1,0 sama dengan 1,72 feet per feet kuadrat. Lalu setelahnya yaitu submergence may be neglected unless the calculated pressure drop is close. Lalu kita mencari GS. Menurut equation 7.2, GS sama dengan W per AS sama dengan 95.450 dibagi 1,72 sama dengan 55.500 lb per HR kali feet kuadrat. Lalu setelah itu diketahui AT T1 sama dengan 283 derajat Fahrenheit. Lalu setelah itu pada T1 suhu yaitu 283 derajat Fahrenheit. Diketahui juga viskositas sama dengan 0,009 dikali 2,42 sama dengan 0,0218 lb per feet hour, yang mana kita ketahui dari figur 15. Lalu ada DE sama dengan 0,73 dibagi 12 sama dengan 0,0608 feet. Lalu kita mencari RES, yaitu sama dengan DE dikali GS dibagi Visco, atau sama dengan 0,0608 dikali 55.500 dibagi 0,0218, atau sama dengan 155.000. Lalu setelah itu kita mencari F. Kita merujuk pada figur 29, dimana dapat kita cari pada figur 29 tentang cell side fraction factor for bundles with 25% cut segmental buffers. Setelah kita cari, didapatlah bahwa nilai F adalah 0,00125 feet kuadrat per in kuadrat. Lalu setelah itu kita mencari satu tanpa aksen, yaitu pada 100 derajat Fahrenheit. Diketahui Visco sama dengan 0,72 dikali 2,42 sama dengan 1,74 lb per feet hour, dapat dicari pada figur 14. Lalu diketahui D sama dengan 0,62 per 12 sama dengan 0,0517 feet. Lalu setelah itu mencari RET sama dengan D dikali GL atau GT per Visco sama dengan 0,0517 dikali 1.300.000 per 1,74, kita sama dengan 38.600. Terus setelah itu kita mencari F, sama seperti kita mencari F pada satu aksen tadi dengan membaca figur 26. Setelah kita membaca figur 26, kita dapati bahwa besaran F yaitu 0,00019 feet kuadrat per in kuadrat.
Lalu setelah itu kita mencari dua aksen dan juga dua tanpa aksen. Yang pertama kita mencari dua aksen, yaitu number of crosses kurang n plus 1 sama dengan 12L per B. Kita merujuk pada equation itu persamaan 7.43 itu sama dengan 12 dikali 16 per 30 sama dengan 7. Lalu setelah itu kita mencari row, yaitu 84 per 359 dikali 743 per 492 dikali 14,7 per 50 itu sama dengan 0,527 lb per feet kubik. Lalu setelah itu kita mencari S sama dengan 0,527 atau hasil dari row tadi per 62,5 sama dengan 0,00844. Lalu setelah itu kita mencari DS sama dengan 33 per 12 sama dengan 2,75 feet. Setelah kita mencari dua aksen, kita mencari dua biasa atau tanpa aksen, itu delta PT sama dengan F dikali GT kuadrat dikali L dikali N per 5,22 dikali 10 pangkat 10 DS beta T atau diameter T, atau merujuk pada equation atau persamaan 7.45, yang mana sama dengan adalah, yang mana hasilnya kita rumuskan adalah sama dengan 0,00019 dikali 1.300.000 kuadrat dikali 16 dikali 4 dibagi 5,22 dikali 10 pangkat 10 dikali 0,0517 dikali 1,0 dikali 1,0 dan hasilnya 7,6 PSI. Selanjutnya kita mencari 3 aksen dan 3 biasa atau tanpa aksen, yaitu yang pertama kita mencari 3 aksen, delta PS atau merujuk pada equation atau persamaan 12.47 yang berbunyi delta PS sama dengan setengah dikali F dikali GS kuadrat dikali DS dalam kurung N plus 1 dibagi 5,22 dikali 10 pangkat 10 dikali D dikali S, atau jika kita masukkan nilainya adalah sama dengan setengah dikali 0,0015 dikali 55.500 kuadrat dikali 2,75 dikali 7 dibagi 5,22 dikali 10 pangkat 10 dikali 0,0608 dikali 0,00844 dan hasilnya 1,4 PSI. Lalu setelah itu kita mencari 3 tanpa aksen, yaitu delta PT sama dengan dalam kurung 4N per S dikali dalam kurung V kuadrat dikali 2G aksen, atau sama dengan persamaan 7.46 yang hasilnya yaitu sama dengan 4 dikali 4 dikali 0,23 sama dengan 3,7 PSI, atau dapat kita cari di figur 27 tentang tube side return pressure loss. Setelah itu kita mencari 4 biasa atau tanpa aksen, yaitu delta PT sama dengan delta PT kecil ditambah delta PR atau PT besar sama dengan 7,6 ditambah 3,7 sama dengan 11,3 PSI, atau sama dengan persamaan atau equation 7.47.
Lalu setelahnya didapatilah summary atau kesimpulan, yaitu 206 yang merupakan condensation only yang berasal dari H pada figur 12.9. Lalu 1120 juga merupakan HI0 yang dihasilkan dari Riemann equation 6.5. H merupakan H outside, yaitu UC sebesar 143, yang mana telah dicari pada persamaan di atas. Lalu ada UD 86,7 yang telah dicari dengan persamaan di atas. Lalu ada RD calculated juga telah dicari dengan persamaan di atas sebesar 0,00455, dan RD required juga dicari dengan persamaan di atas besar 0,004, dan 1,4 merupakan calculated delta P untuk condensation atau cooled fluid, dan 11,3 merupakan calculated delta P pada hot fluid, dan allowable delta P pada cold fluid merupakan sebesar 2,0, dan allowable delta P pada hot fluid sebesar 10,0. Dan the slightly excessive topside pressure drop for water should not be objectionable. The bundle should be submerged about 25 to 30%. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu atau penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan juga ilmu kita untuk kedepannya. Dan apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata ataupun kurangnya penjelasan dari kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.